Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah yang saya hormati pejabat Ketua Umum PBNU yaitu Zulfa Mustafa dan teman-teman media yang saya hormati. Izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil dari rapat pleno yang alhamdulillah tadi malam sudah dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, tentu nanti akan dilanjutkan oleh Yai Zulfa, bahwa rapat pleno tadi malam itu sah sesuai dengan ADART. Kita akan menyimak menilik dari berbagai POV atau sudut pandang terkait dengan hasil rapat pleno PBNU. Dari Sekretaris Jenderal PBNU, Kiai Haji Amin Said Husni, kabarnya menyesalkan adanya penetapan Zulfa Mustafa sebagai penjabat Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno yang kita ketahui digelar di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa 9 Desember malam. Jadi menurut Amin, nasihat para kiai sepuh dalam pertemuan tertutup di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu 6 Desember ini sebenarnya sudah jelas. Jadi para kiai sepuh dalam hal ini meminta agar jangan ada pembahasan dan penetapan PJ Ketum dulu sebelum masalah pemakzulan ini jelas. Nah, bahkan ia menanyakan, jika tidak mendengarkan nasihat kiai-kiai sepuh, terus dari pihak PBNU kemudian dan juga banyak pengurus dan anggota ini akan mendengarkan siapa lagi. Dan menurut Amin, keputusan yang diambil dalam forum di Hotel Sultan ini lemah dari sisi legitimasi. Ia mengatakan dalam forum di Hotel Sultan ini hanya 1/4 ya dari jumlah anggota pengurus besar pleno yang sebenarnya mencapai 200 orang lebih. Dan lebih dari itu, apapun keputusan rapat di Sultan, kabarnya menurut Amin ini tidak sah. Karena kelanjutan dari keputusan rapat harian Syuriah tertanggal 20 November yang tidak sah dan juga kabarnya menurut Amin ini melanggar ADART. Nah, kata Amin, pada hari ini Rabu 10 Desember, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya masih berkantor seperti biasa bersama dengan sejumlah pengurus yang lain. Nah, Amin menjelaskan Gus Yahya dan pengurus lainnya ini tengah melaksanakan rapat juga, namun belum diketahui perihal apa sebenarnya yang dibahas dalam rapat ini. Nah, sementara itu, sejumlah anggota Banser nampak bersiaga juga nih di gedung PBNU. Mereka ini terlihat berada di depan pagar, kemudian ada juga di halaman gedung dan bahkan di lobi gedung. Kemudian yang baru aja ditetapkan menjadi PJ Ketum PBNU ya, POV dari Kiai Haji Zulfa Mustafa. Ini kabarnya Zulfa Mustafa mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk kembali bersatu dan menghentikan segala bentuk perselisihan seusai dirinya ditetapkan sebagai PJ Ketua Umum dalam rapat pleno PBNU. Yang menyampaikan baik di tingkat pusat, kemudian provinsi atau PWNU, cabang, kota, kabupaten, dan bahkan di bawahnya lagi, yang mengajak semua orang untuk atau warga Nahdliyin ini ya, agar kembali bersatu, kemudian kompak, dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri organisasi NU ini. Nah, ia mengutip pesan pendiri NU yang menyerukan agar seluruh pengikut NU, baik fakir, kaya, kuat maupun lemah, masuk ke dalam organisasi NU ini dengan penuh cinta. Zulfa lalu menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pengurus NU di tingkat PBNU, kemudian PWNU, PCNU, hingga tingkat ranting untuk menghentikan segala bentuk pertikaian internal. Nah, ia ini menegaskan juga amanah sebagai penjabat ketua umum sebenarnya bukan tugas yang ringan menurutnya. Namun ia yakin hal ini dapat dijalankan dengan dukungan para kiai, jajaran syuriah, para mustasyar, hingga pengurus wilayah dan cabang. Dan meskipun amanat ini disebut berat ya menurut Zulfa, tapi dengan dukungan semua pihak, ia menyebut insya Allah amanah yang diterima ini akan menjadi ringan.
Zulfa juga meminta seluruh struktur NU di pusat, kemudian wilayah dan cabang hingga ranting tetap menjalankan aktivitas organisasi dan juga layanan sosial seperti biasanya, terutama di tengah musibah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan ia juga menyampaikan kepada seluruh pengurus PWNU, Tribuners, dan pengurus provinsi, bahkan pengurus PCNU ya di tingkat kota atau kabupaten untuk tetap tenang dan tetap melakukan kegiatan seperti biasa, khidmah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memang kita ketahui, kata Zulfa, saat ini Indonesia sedang berduka. Nah, Zulfa juga memastikan dari pihak PBNU akan segera melakukan konsolidasi organisasi, termasuk percepatan penerbitan SK yang sempat terhambat dan persiapan menuju rangkaian peringatan 1 abad NU Masehi pada 31 Januari 2026. Dan kabarnya Zulfa juga akan mempercepat nih seluruh hal yang akan dilakukan, termasuk akan mempersiapkan kombes dan muktamar dengan sebaik-baiknya. Dan Tribuner, simak dulu wawancara yang akan kami hadirkan sebagai tambahan informasi untuk Anda. Wilayah yang hadir, rekan-rekan pers yang saya muliakan, malam hari ini sebagaimana kita semua ketahui, rapat pleno telah menetapkan Al-Fakih diri saya menjadi pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa ini adalah satu kehormatan pada satu sisi, tapi ini juga pada sisi lain adalah amanah yang sangat berat bagi saya dan juga untuk kita semua. Saya ingin sampaikan bahwa saya bertekad untuk menjalankan amanah yang berat ini dari Al-Mukarram Barisan dan forum rapat pleno ini dengan sebaik-baiknya. Saya katakan tadi dalam sambutan saya yang lengkap sebelum rekan-rekan masuk bahwa tugas saya sangat berat. Pertama, menormalisasi roda organisasi dan kemudian tentunya menghantarkan muktamar yang diawali dengan diadakannya konferensi besar. Saya juga menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi bagian konflik masa lalu, tapi saya ingin menjadi solusi buat jamiah ini untuk masa depan. Ya. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh pengurus NU, baik di tingkat pusat PBNU, wilayah, kota, kabupaten, MWC NU, atau kecamatan, dan bahkan sampai ranting-ranting NU, termasuk para kiai, masyayikh, atau warga NU kultural. Mari kita bersatu kembali di rumah besar kita ini, karena sudah lama masyarakat warga NU bersedih atas ketidakpastian ini. Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam Partai Indonesia sebagai pejabat ketua umum, ketidakpastian itu selesai. Kita lihat di sini hadir semua tokoh-tokoh besar. Rais Am kita lengkap ditemani 2 wakil Rais Am. Beliau ini adalah, saya menyebutnya Tritunggal, yang sangat sabar, yang sangat tegar sekali memutuskan apa yang diputuskan sampai pada malam hari ini. Kemudian saya ditetapkan sebagai pejabat ketua umum. Saya juga santrinya Ki Haji Anwar Mansur Ridboyo. Saya juga santrinya Ki Fuad Hasan Sidogiri. Saya juga santri daripada masyayikh besar yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, termasuk santri daripada Abu Yamuh tadi. Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin. Saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau, dan semoga insya Allah restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Amin. Sekian.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah yang saya hormati pejabat Ketua Umum PBNU yaitu Zulfa Mustafa dan teman-teman media yang saya hormati. Izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil dari rapat pleno yang alhamdulillah tadi malam sudah dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, tentu nanti akan dilanjutkan oleh Yai Zulfa, bahwa rapat pleno tadi malam itu sah sesuai dengan ADRT dan Perkum nomor 10 tahun 2025. Dari jumlah kehadirannya pun juga sah di atas dari batas minimal, yaitu 50% plus 1. Kalau tidak memenuhi itu forumnya maka ditunda 30 menit. Tapi alhamdulillah kemarin dari awal sudah di atas 55% yang hadir. Yang kedua, agenda tadi malam itu hanya 2 agendanya itu. Yaitu yang pertama menyampaikan hasil rapat harian Surya yang sudah dilaksanakan tanggal 20 dan tadi malam disampaikan sudah. Dan alhamdulillah para peserta pleno yang anggota pleno sudah besok semua, sudah tahu semua, itu bisa memahami dan menyetujui apa yang telah disampaikan, diputuskan di rapat harian Surya. Tambah lagi agenda yang kedua adalah apa? Penetapan pejabat Ketua Umum dan sudah ditetapkan yaitu Yang Mulia Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Itu dari hasil rapat pleno tadi malam, tetapi ada juga rekomendasinya. Ya, rekomendasinya ada beberapa yang direkomendasikan tadi malam, yaitu yang pertama kita mengajak semuanya, khususnya warga Nahdien, untuk memberikan kepedulian yang luar biasa kepada saudara-saudara kita yang sedang kena musibah di Sumatera. Panjangnya sudah besok semua, sudah tahu semua. Dan alhamdulillah tadi malam sudah terkumpul dana cash 2 miliar rupiah yang segera disalurkan ke saudara-saudara kita yang terdampak itu. Yang kedua, ada rekomendasi yang ke dalam sifatnya, yaitu hendaknya pejabat Ketua Umum segera melakukan konsolidasi internal, baik di lingkungan PB sendiri maupun PW, PC sampai ke PCI dan Banom dan lembaga. Semuanya kita lakukan konsolidasi itu. Untuk apa? Untuk mengefektifkan agar roda organisasi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu kita ingin melakukan percepatan pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan, yang sudah diprogramkan, itu kita percepat capaiannya. Karena sama-sama tahu kemarin ada hambatan-hambatan. Oleh itu harus segera dilakukan percepatan itu, termasuk di dalamnya SK-SK atau apapun yang menjadi kendala itu kita selesaikan semua. Itu. Ya. Penguatan layanan atau khidmah ijtimaiyah itu pun juga harus kita tingkatkan. Yang berikutnya lagi yang tidak kalah penting rekomendasi itu, yaitu Ketua Umum segera nanti untuk menyiapkan hari peringatan 100 tahun dalam hitungan Masehi yang kalau dihitung itu tanggal 31 Januari 2026, pas harinya adalah hari Sabtu. Nah, maka itu pada momentum tersebut itu dikaitkan pula dengan konferensi besar atau Munas Alim Ulama dalam rangka mempersiapkan muktamar yang ke-35 di tahun 2026 ini. Rois Am yang mulia sudah memberikan beberapa catatan. Ini bukan percepatan muktamar, bukan. Ya, tetapi mengembalikan siklus muktamar ini seperti sebelum terjadinya COVID. Karena muktamar yang ada di Lampung yang sudah 34 itu mundur sebenarnya.
karena terjadinya COVID. Nah, sekarang kesempatan bagus untuk mengembalikan pada siklus yang normal. Berikutnya lagi yang tidak kalah penting yaitu apa? Nanti kita mohon betul pejabat ketua umum untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi kita supaya resources yang kita miliki itu bisa seoptimal mungkin untuk dimanfaatkan memberikan layanan kepada jamiah, kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu apa? Membangun dan mengembangkan tradisi-tradisi keadaban sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini menjadi sangat penting membangun tradisi-tradisi keadaban itu. Saya kira itu beberapa rekomendasi yang sudah disepakati dalam rapat beliau ini yang kita harapkan nanti Yang Mulia Yai Zulfa Mustafa bisa segera melakukan konsolidasi dan menerjemahkannya dalam bahasa yang operasional. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon beliau untuk menyampaikan beberapa catatan yang terkait dengan pleno yang sudah dilaksanakan. Kami persilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pers yang saya muliakan dan mobil khusus Rais Syuriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh. Saya Zulfa Mustafa, pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang tadi malam sudah ditetapkan dalam rapat pleno PBNU. Pertama ingin menyampaikan bahwa amanat yang diberikan kepada saya adalah amanah yang berat, sungguh berat. Tapi saya punya keyakinan dengan dukungan semua pihak, wabil khusus dari jajaran Syuriah, Rais Am, PBNU dan jajarannya, dari jajaran penasehat para ulama-ulama sepuh, mustasyar PBNU dan seluruh pengasuh-pengasuh pesantren di Indonesia beserta tentunya sahabat-sahabat kami, teman-teman kami di Tanfidiyah PBNU atau pelaksana PBNU dan juga seluruh pengurus NU di tingkat wilayah, provinsi, cabang dan sampai ranting di kelurahan. Dengan dukungan semuanya, saya yakin insya Allah amanah yang berat itu akan menjadi ringan. Oleh karenanya saya sekali lagi meminta doa dan mohon dukungan dari semua yang tadi saya sebut agar saya bisa menjalankan amanah ini sehingga kemudian bisa saya laksanakan sebaik-baiknya sampai masa amanah itu selesai nanti pada Mu'tamar. Yang kedua, khusus kepada seluruh pengurus NU baik di tingkat pusat, provinsi atau PWNU, cabang, kota, kabupaten, dan juga di bawahnya saya mengajak semua, marilah kita kembali bersatu, kompak, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi ini, muassis organisasi ini. Dalam Muqaddimah Qanun Asasi, beliau mengatakan, fahalummu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal fuqara wal aghniya wal du'afa wal aqwiya ila hadhihi jam'iyyah al mawsumah bi nahdlatil ulama wadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad. Mari kita semua, seluruh pengurus NU, warga NU, masyayikh NU, masuklah ke dalam organisasi ini dengan pengikut-pengikut Anda, karena pengikut-pengikut NU sangat banyak. Baik itu orang-orang fakir, baik itu orang-orang kaya, baik itu orang-orang yang memiliki posisi-posisi penting maupun orang biasa. Masuklah ke organisasi yang diberi nama Organisasi Nahdlatul Ulama
masuk dengan penuh mahabbah, penuh cinta kasih. Hentikanlah permusuhan, hentikanlah perselisihan, dan kemudian satukanlah hati kita dalam persatuan, sehingga organisasi ini adalah organisasi yang betul-betul bersatu dan kompak. Saya ingin sampaikan kepada seluruh pengurus PWNU, pengurus provinsi, pengurus PCNU, tingkat kota dan kabupaten, agar tetap tenang melakukan kegiatan seperti biasa. Khidmah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kita tahu saat ini Indonesia sedang berduka. Mari sama-sama terus lakukan pelayanan keumatan, baik itu keagamaan, sosial, termasuk tadi yang sudah disampaikan PBNU tadi malam pun terus melakukan tambahan donasi buat bantuan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, termasuk di Sumatera Barat. Tambahan bantuan yang tadi malam dikumpulkan, alhamdulillah sudah ada 2 miliar. Dan saya ingin sampaikan pada seluruh PWNU, kemudian PCNU, termasuk Badan Otonom NU, Lembaga Otonom NU, sampai di ranting, kumpulkanlah donasi. Bantulah pemerintah untuk penyelesaian atau meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah di atas. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Nuh bahwa dalam rangka peringatan satu abad Masehi Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari, ya, saya ingin menyerukan kepada seluruh pengurus NU di tingkat wilayah, cabang dan di bawah, persiapkanlah kegiatan ini dengan memperbanyak istighasah, memperbanyak salawat dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat warga dan masyarakat, warga NU khususnya dan masyarakat pada umumnya. Berikutnya, untuk keperluan konsolidasi organisasi, PBNU akan mempersiapkan Kombes dan juga mempersiapkan muktamar. Untuk langkah-langkah tersebut pastinya saya pastikan dengan seluruh tim yang ada di PBNU, kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya akan mempercepat seluruh apa yang harus saya lakukan, termasuk mempercepat terbitnya SK-SK kepengurusan yang barangkali karena apa yang terjadi ini terhambat. Terakhir, amanat rekomendasi dari rapat pleno ini bahwa kami diberi amanat untuk terus membangun tradisi keadaban atau akhlak yang berlandaskan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digariskan oleh para muassis, para pendiri, khususnya di mana kami para santri tak boleh tidak memiliki etika baik kepada masyarakat umum secara umum, apalah lagi kepada para ulamanya. Tradisi ini khususnya di Tanfidiyah akan kami bangun, bahwa Tanfidiyah itu atau pelaksana NU adalah santrinya para masyayikh. Tanfidiyah adalah murid para masyayikh. Siapapun mereka, sehebat apapun mereka, gelarnya setinggi apapun, selama mereka adalah pelaksana atau tanfidiyah, mereka adalah santri daripada masyayikh dan terus harus menjaga keadaban ini kepada para kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sisi lain Tribuners ya, selain dari dua POV tadi, kita juga akan menyimak nih, ada bantahan yang dilontarkan oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul ya. Nah, dia ini membantah bahwa konflik di internal PBNU disebabkan karena pengelolaan tambang. Dan hal ini disampaikan oleh Gus Ipul langsung merespons pernyataan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, Ulil Absor Abdallah atau yang diakrab disapa Gus Ulil. Dan Gus Ulil ini mengatakan kerenggangan hubungan antara Gus Yahya dan juga Gus Ipul ini terkait pengelolaan tambang. Dan merespons hal ini, Gus Ipul mengatakan bahwa tambang ini milik NU dan tidak ada yang memperebutkannya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.